Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahi amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab dari kitab Mukhtarat Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Mukhtarat, ringkasan-ringkasan kaidah bahasa Arab. Yang sebelumnya kita telah membahas sedikit tentang ilmu shorof, ya. Dan sekarang kita akan masuk halaman yang ke-6, yaitu al-faslul awwalu. Fasal yang pertama. Ya, jadi kita baru masuk fasal yang pertama, ya. Al-ismu bin nadhari ila bunyatihi. Isim ditinjau dari bangunannya. Bangunan huruf akhirnya. Jadi teman-teman fokus ke huruf bagian akhirnya. Isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya. Ini ada berapa? Isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya ada 4. Yaitu yang pertama isim maksur. Isim maksur. Yaitu isim yang diakhiri dengan huruf alif. Ya, huruf alif yang sebelumnya berharokat fathah. Ya. Jadi yang pertama adalah isim maksur, isim yang diakhiri huruf alif, yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Contohnya di sini dunia. Perhatikan kalimat dunia, dunya. Di sini diakhiri alif, ya. Sebelumnya berharokat fathah yaitu huruf ya nih, dunia. Berarti dunia di sini huruf isim maksur. Ya, isim maksur. Kemudian mustashfa. Ya, al-mustashfa. Rumah sakit. Perhatikan huruf akhirnya huruf alif. Alif yang layyinah, ya. Yang seperti huruf ya itu. Kemudian sebelumnya berharokat fathah. Yaitu fa, al-mustashfa. Kemudian al-mustafa. Ini sama isim maksur, ya. Perhatikan diakhiri alif dan sebelumnya huruf fathah yaitu fa. Kemudian al-asa. Asa adalah tongkat. Perhatikan huruf akhirnya alif. Ya, hurufnya alif, kemudian sebelumnya fathah, so. Kalau Mustafa artinya yang terpilih. Ya, yang terpilih. Kemudian contoh berikutnya adalah al-fatah. Al-fatah diakhiri alif, ya, sebelumnya fathah, al-fatah. Seorang pemuda. Ya. Kemudian al-huda. Diakhiri alif, sebelumnya fathah. Ya, petunjuk artinya. Nah, ini namanya isim maksur. Jadi di pembahasan fasal yang pertama ini kita mengenal nama atau istilah isim, teman-teman, ya. Apa fungsinya, apa manfaatnya, nanti akan tahu insyaallah. Ya. Nanti akan tahu dalam pembahasan i'rab. Jadi ringkasnya, isim maksur adalah isim yang diakhiri alif
sebelumnya fathah, ya. Karena alif itu pasangannya fathah. Alif pasangannya fathah. Alifnya bisa layyinah seperti ini ya, seperti huruf iya begini. Atau alifnya itu seperti biasa, tegak begini, berdiri. Ya, nanti kalau timbul pertanyaan, kenapa kapan ditulis alifnya itu seperti ya, melungker seperti ya ini, layyinah, kapan ditulis alif tegak? Itu nanti ada pembahasan di ilmu shorof atau di ilmu imla nanti ya. Baik, sekarang yang kedua. Isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya. Yang kedua adalah ada isim mankus. Yaitu isim yang diakhiri ya. Yang huruf sebelumnya berharokat kasroh. Ingat ya kawan ya. Jadi kalau ya ini kan pasangannya kasroh. Kalau alif pasangannya fathah. Sedangkan ya pasangannya kasroh. Ini namanya isim mankus. Ya, jangan terbalik ya. Kalau maksur diakhiri alif sebelumnya fathah. Kalau mankus diakhiri ya sebelumnya kasroh. Dan perlu dikasih catatan, huruf ya-nya itu tidak ditasydid. Tidak ditasydid. Ya, tidak ditasydid. Berarti kalau ditasydid, nanti bukan isim mankus. Baik, teman-teman. Sekarang kita kasih contoh di sini. Kita geser dulu ya. Nah ini. Contohnya al-murabbi. Al-murabbi, yang mendidik. Murabbi kan yang mendidik, yang memelihara, yang mendidik. Perhatikan kalimat akhirnya, kata atau huruf akhirnya. Huruf iya kan? Murabbi, sebelumnya di kasroh. Ya, di ba-nya itu di kasroh. Yang mendidik. Sang pendidik ya. Kemudian ar-ra'i. Ar-ra'i, yang memelihara. Ya, lihat di akhiri ya, sebelumnya kasroh. Kemudian al-musalli, orang yang sholat. Orang yang sholat namanya musalli. Di akhiri ya, sebelumnya kasroh. Ya, kemudian ad-da'i, seorang da'i. Seorang da'i, pendakwah. Di akhiri ya, sebelumnya kasroh. Al-qadhi, qadhi itu hakim ya. Di akhiri ya, sebelumnya kasroh. Al-hadi, pemberi petunjuk. Di akhiri ya, sebelumnya kasroh. Ini. Jadi teman-teman kalau dapati dalam Al-Quran atau baca kitab bahasa Arab, kemudian ada isim yang diakhiri ya sebelumnya kasrah, maka ini namanya isim mankus. Ya, mankus. Ya, saya ulangi lagi. Kalau ya ini pasangannya kasrah. Ini istilahnya isim mankus. Perhatikan di sini. Syaratnya tadi apa? Tidak boleh ditasydid. Berarti kalau teman-teman dapati begini, ditasydid ya. Muhammadiyun. Contohnya begini ya. Muhammadiyun. Maka Muhammadiyun ini bukan isim mankus ya. Bukan isim mankus. Kenapa? Karena ya-nya itu bertasydid. Ya-nya apa? Tasydid. Maka tidak termasuk mankus. Syaratnya ya-nya tidak bertasydid. Ya. Sekalipun di akhir ya sebelumnya kasrah, kalau bertasydid maka tidak dikatakan isim mankus.
Paham sampai sini ya? Baik. Coba kita lihat catatan di sini. Catatan. Apabila alif lam dihilangkan dan huruf terakhir tidak berharokat fathah, maka huruf ya juga dihilangkan. Lalu huruf sebelum ya tadi dikasrotain. Perhatikan teman-teman. Ini penting ya. Jadi kalau isim mangkus ini, alif lamnya kita buang. Jadi al-murabbi ar-ra'i. Contohnya satu ya. Al-nya kita buang. Jadi murabbi. Murabbi ya contohnya. Al-nya kita buang. Dan isim mangkus ini tidak berharokat fathah. Atau dalam kondisi berharokat fathah. Tidak. Kalau bahasa Arabnya tidak berharokat nasab. Ya, nasab atau fathah. Maka kaedahnya apa? Ya-nya harus dihilangkan. Intinya begini. Kalau alif lamnya hilang, maka ya-nya ikut hilang. Dan huruf sebelumnya, yaitu huruf ya-nya, sebelum ya, berarti huruf ba di sini ya, murabbi, di kasrotain, yang menunjukkan bahwasannya ada ya yang dihilangkan. Al-murabbi. Kalau kita buang alif lamnya kita buang, ya, maka jadinya apa? Murabbi, kan begitu. Nah, kaedahnya bagaimana? Karena dibuang alif lamnya, maka ya-nya ikut hilang. Ya-nya ikut hilang. Jadi murabbin. Dan sebelum ya, yaitu huruf ba-nya di kasrotain. Murabbin. Begitu jadinya. Nah, kenapa di kasrotain? Karena untuk menunjukkan bahwa yang dibuang adalah huruf ya. Ya, yang dibuang huruf ya. Sama dengan yang selanjutnya, ro'i, ar-ro'i. Aslinya kan ar-ro'i. Nah, ketika alif lamnya dibuang pada kalimat ar-ro'i, maka ya-nya pun ikut hilang. Jadi ro'in. Ya, dan huruf sebelum ya dikasratain, yaitu ain. Ro'in. Kemudian contoh lagi, al-musolli. Kita buang alif lamnya. Ya, kita buang alif lamnya, maka ya-nya pun ikut hilang. Jadi musollin. Contoh lagi, ad-da'i. Kita buang alif lamnya jadi da'in. Al-qadi. Kita buang alif lamnya. Jadi apa? Qadin. Ya-nya pun ikut hilang. Terus al-hadi. Kita buang alif lamnya, maka ya-nya pun ikut hilang jadi hadin. Nah, ini teman-teman ya. Ini kaidahnya. Bisa ulang lagi. Ketika isim mangkus, kita buang alif lamnya dan tidak berharokat fathah, maka ya-nya wajib dihilangkan. Ya, kemudian diganti dengan kasrotain huruf sebelum ya, yang menunjukkan bahwa ya itu dihilangkan. Baik, insya Allah ini mudah ya. Ini ketentuan dari isim mankus. Baik, kita lanjut sekalian yang ketiga. Yang ketiga adalah isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya. Ada di sini isim mamdud. Yang ketiga. Isim mamdud. Apa itu isim mamdud? Isim yang diakhiri dengan huruf hamzah. Yang sebelumnya adalah huruf alif. Ya. Diakhiri huruf hamzah, sebelumnya huruf alif. Jadi hamzah itu ya kan, yang kayak huruf Z itu ya. Dari hamzah dan sebelumnya ada alif. Contohnya dawaun. Ya, dawa, obat. Ya,
Nih, diakhiri hamzah sebelumnya alif. Obat. Kayak Nabi pernah bersabda apa? Innalikul lida'in dawaun. Sesungguhnya setiap penyakit itu ada obatnya. Nah ini. Kemudian iktidaun. Ya, diakhiri apa ini? Hamzah. Hamzah ya. Sebelumnya apa ini? Ada huruf alif. Iktida. Iktida itu artinya apa? Mengikuti atau mencontoh. Kemudian binaun. Bangunan. Diakhiri hamzah. Sebelumnya alif. Samaun. Langit. Diakhiri hamzah. Sebelumnya alif. Kemudian insya'un. Permulaan atau pertumbuhan bisa. Insya'un. Ini juga isim mamdud. Karena diakhiri hamzah. Sebelumnya alif. Ibtida'un. Sama ya. Diakhiri hamzah. Sebelumnya alif. Ini namanya isim mamdud. Jadi sekali lagi teman-teman kalau dapati ada isim yang modelnya seperti ini. Diakhiri hamzah. Sebelumnya alif. Maka itu dinamakan isim mamdud. Ini insya mudah ya. Insya mudah. Ini hanya mengenal istilah saja. Mengenal dari istilah isim. Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir, yaitu yang keempat. Di antara isim yang ditinjau dari bangunan akhirnya adalah isim sahih. Ya, ada isim sahih. Apa itu isim sahih? Arti sahih kan apa namanya? Sahih, sehat, selamat gitu ya. Isim yang tidak diakhiri dengan 3 huruf di atas. Jadi bukan isim maksur, bukan mangkus, bukan mamdud. Maka dikatakan isim sahih. Tidak diakhiri alif, tidak pula diakhiri hamzah, tidak pula diakhiri ya. Namanya sahih, sehat. Gitu ya. Kalau yang mankus, maksur itu kan cacat. Ya, karena huruf ya atau huruf alif itu dikatakan huruf illah, huruf yang cacat. Huruf penyakit. Ya. Nah, sedangkan sahih ini sama sekali bukan maksur, bukan mankus, dan bukan mamdud. Selain dari 3 huruf di atas. Ya, bukan maksur, bukan mankus, dan bukan mamdud. Maka dikatakan apa huruf isim? Isim sahih. Contohnya kolamun. Kolamun di akhirnya apa nih huruf? Mim. Bukan hamzah, bukan ya, maupun alif. Jadi tidak diakhiri alif, ya, maupun hamzah. Maka dikatakan huruf apa isim? Sahih. Sehat ya. Sehat tanpa penyakit. Daftarun. Sama ini kan. Kolamun kan pulpen ya. Pena ya. Kalau daftarun, buku tulis. Daftarun, buku tulis. Di akhir huruf ro di sini kan ya. Huruf ro. Maka dikatakan isim sahih. Tidak diakhiri alif, tidak pula ya maupun hamzah. Terus kemudian saburatun. Ya, papan tulis. Saburatun. Ini isim sahih. Kenapa? Tidak diakhiri hamzah, alif, maupun huruf ya. Ya. Pokoknya bukan mankus, bukan mamdud, bukan maksur. Mim sahatun. Ya, penghapus. Ya. Mim sahatun. Ini juga isim sahih. Kenapa? Tidak diakhiri alif, tidak diakhiri huruf ya, dan tidak diakhiri hamzah. Namun di sini diakhiri apa? Tak marbutoh. Maka disebut isim sahih. Ya. Itu teman-teman ya.
Jadi untuk pertemuan kali ini kita kenalan dengan istilah baru, yaitu apa? Isim maksur yang diakhiri alif sebelumnya fathah. Kemudian juga ada isim mankus yang diakhiri ya sebelumnya kasroh. Kemudian ada isim mamdud yang diakhiri hamzah sebelumnya alif. Kemudian yang terakhir ada isim sahih. Ya, isim yang sehat, yang selamat. Artinya bukan maksur, bukan mamdud maupun mankus. Ya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.